Mas, apa kamu nggak malu bikin masalah depan karyawan kamu? Kamu tuh panutan di sini, harusnya kamu bisa jaga sikap. Apalagi kalau kamu mau dinilai baik sama mereka semua. Aku gak peduli sama mereka. Karena ini bukan urusan mereka. Aku udah kehilangan semuanya. Sekarang kamu udah mulai benci kan sama aku? Kalau kamu nggak mau aku benci sama kamu, Mbak Nabila dan anak-anak benci sama kamu, harusnya kamu bisa sadar kalau kamu bikin kesalahan. Bukannya kamu makin jadi dan terus-terusan bikin masalah. Apalagi sekarang kamu laporin Mbak Nabila atas tuduhan percobaan pembunuhan. Kecewa sama kamu. Erika, Aku nggak tahu lagi gimana harus ngadepin Mas Arga yang selalu bikin masalah. Aku malu banget sama Mbak Selvi dan juga Mbak Nabila. Tapi mereka masih mau memaafkan aku dan gak peduli sama kecurangan yang udah aku lakuin. Pasien atas nama Ibu Lili kondisinya sudah mulai membaik. Paling kita tinggal pantau asupannya supaya pasien tidak alergi lagi. Baik, Dok. Kalian duluan aja ya, saya mau angkat telepon dulu. Suster. Halo, Assalamualaikum, Mer. Kamu kenapa, ya? Kamu baik-baik aja kan? Aku minta maaf kalau aku ganggu kamu. Enggak. Kamu nggak ganggu kok. Aku baru selesai visit, sekarang aku udah selesai. Kamu kenapa, Erika? Apa yang terjadi sama kamu? Kamu bisa cerita sama aku kok. Aku kecewa sama Mas Arga. Mas Arga udah laporin Mbak Nabila dengan tuduhan percobaan pembunuhan Wilda. Seenggaknya aku yakin sekarang Nabila pasti udah diproses oleh hukum. Mau sampai kapan? Ibu Wilda melakukan kejahatan terus-menerus. Ternyata benar yang saya dengar. Ibu Wilda memang menunggu proses hukum terhadap Ibu Nabila. Aku nggak tahu harus cerita sama siapa lagi selain kamu. Dan aku sekarang benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Karena aku yakin kalau Mbak Nabila itu nggak bersalah. Aku yakin kalau ini tuh cuma akal-akalannya Wilda yang mau hancurin hidupnya Mbak Nabila. Pak Arga sudah benar-benar terhasil sama Ibu Wilda. Sampai dia tega ngelaporin Ibu Nabila. Sekarang aku ngerasa kalau aku udah kehilangan sosok kakak. Erika, kamu tenang aja ya. Kamu tenangin diri dulu. Kamu harus ingat sama omongan aku. Apapun yang terjadi sama kamu, dalam kondisi apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Aku pasti jagain kamu. Nabila, sebelumnya makasih banyak ya. Kamu udah ngerawat luka saya. Biasanya kan saya ya Mas yang selalu bilang terima kasih. Terus Mas Firman bilang nggak usah, karena nggak boleh sungkan-sungkan. Nah, sekarang posisinya kebalik nih kita ya. Iya. Saya minta maaf. Saya janji nggak akan sungkan lagi dan karena saya nggak mau kamu jadi sungkan sama saya. Pokoknya apapun yang kamu butuhkan, kamu kasih tahu saya. Insya Allah saya akan selalu ada buat kamu. Oh, enak dong. Berarti kalau mobil kamu mogok, kamu bisa langsung hubungin Mas Firman dong. Bisa jadi gitu sih Sel. Iya bisa, benar. Pokoknya saya langsung datang sama montir tapi. By the way, aku nggak akan diusir kan nih? Soalnya aku jadi nyamuk loh ini. Sel apaan sih? Mas kayaknya nggak baik dibuat kamu lama-lama di sini, nanti Selfie ngomongnya makin ngaco. Oh gitu ya? Ya udah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you ya. Cie. By the way, tadi tuh sorry loh, kamu pas WhatsApp aku, handphone aku tuh kan sempat lowbat, terus aku cas di mobil. Emang kamu mau ngomongin apa sih? Kita ngomong di ruangan aku aja yuk.
Bos, ini pesanannya udah dateng. Pendek banget lagi mejanya. Nih Bu Bos. Oh iya. Oke. Cheers. Cheers. Buat Mas Arga yang udah sukses ngelapor Nabila ke polisi. Dan buat Nabila yang akan membusuk di penjara. Ternyata ada yang lagi pesta di sini. Mr. Doctor, ini bukan ide saya loh. Saya cuma ikutin perintah Bu Bos aja. Mau ngapain lagi ya dok di sini? Excuse me, saya mau go to the toilet. Excuse me. Ada urusan apa? Dok, kalau dokter kesini cuma mau mengintimidasi saya. Lebih baik dokter keluar dari ruangan saya dan jangan gangguin saya. Saya kesini bukan mau mengintimidasi Bu Wilda. Saya cuma mau mengingatkan bahwa setinggi-tingginya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jadi saran saya itu mending Bu Wilda menghentikan kejahatan Bu Wilda sekarang. Sebelum Bu Wilda menyesal. Nyesel? Oh, saya nggak akan nyesel. Saya nggak akan pernah nyesel. Kalau saya harus buat hidupnya Nabila menderita, apalagi di penjara. Jadi kalau dokter kesini cuma mau ceramain saya, dokter mendingan keluar aja sebelum saya lapor ke bagian pihak rumah sakit. Karena dokter udah bertindak gak sopan sama pasien. Bu Wilda, saya yakin gak akan ada satu orang pun yang baik di dunia ini mau menghabiskan masa hidupnya bersama Bu Wilda. Begitu juga Pak Arga. Silakan dilanjutkan pestanya. Saya permisi. Dokter, kamu jangan so tau ya, dan jangan ikut-ikutan saya. Jangan dibawa keluar dari kamar mandi, bantuin saya! Ntar Bu Bos. Jangan!